Oke, baik, Smart Listener kembali lagi di talkshow kita bersama dengan dokter mobil spesialis AC dan juga tune up pasti beres hadir di Kota Makassar. Tadi kami sempat membuka acara ini namun karena, berhubung dengan jaringan yang kurang stabil maka informasi yang disampaikan ini kurang jelas Smart Listener. Untuk itu kita akan ngobrol lagi nih mengenai, dokter mobil. Dokter mobil sebenarnya itu apa sih? Dan sore hari ini kita udah tersambung kembali dengan Pak Lunglung atau kita panggilnya Koko aja ya, Ko Lunglung selaku founder Dokter Mobil Indonesia. Baik, sore hari ini langsung saja kita mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore. Wah, nah ini nih. Oke, boleh diceritain gak nih, tadi sempat terputus ya suaranya mengenai dokter mobil. Heeh. Dokter mobil ini sendiri apa sih sebenarnya? Hmm. Standarisasi AC di Indonesia sampai menjadi ISO Hmm. gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu komponen AC itu apa aja sih sebenarnya? Nah, konsep AC sama AC rumah sebenarnya sama ya, cuman memang bentuknya aja berbeda. AC itu di mobil juga ada outdoor unitnya dan ada indoor unitnya. Dan di outdoor itu biasanya terdapat kompresor yang bertugas menekan si freon untuk jalan masuk ke dalam atau ke indoor unit gitu loh. Nah, outdoor unitnya itu disebut kondensor ya kalau di mobil ya. Itu berfungsi untuk mengkondensasikan freon supaya freon itu dari gas bentuknya dia dicairkan untuk menjadi bentuk cair dan bisa dipompa lagi masuk ke dalam indoor unit atau yang namanya evaporator, di mana evaporator itu yang tugasnya berubah menjadi dingin dan dia ditiup oleh si motor atau si kipas supaya di dalam mobil juga bisa dingin gitu loh. Jadi itulah komponen-komponen AC yang ada di dalam mobil. Cuman basically sih prinsipnya sama lah ya. Komponen AC mobil dengan komponen AC rumah. Oke. Nah, berarti komponen yang paling sering, rusak itu di dalam AC apa tuh? Nah, kalau komponen yang paling sering rusak yang berdasarkan data kita yang kita temukan ya, itu biasanya sih bocor ya paling sering ya. Bocor itu berarti ada sesuatu yang bolong atau sudah tidak pas lagi. Kayak misalkan yang paling sering bocor itu kita temukan satu evaporator, dua selang sih sebenarnya sih. Jadi karena dari luar ke dalam itu ada selangnya dan selang itu terbuat dari karet, otomatis seiring berjalannya waktu karet itu kan menjadi keras ya. Ketika dia keras dia getas dan dia bocor dari situ. Atau indoor unitnya nih, atau yang namanya evaporator karena customer itu tidak kurang teredukasi atas bagaimana perawatan AC mobil, makanya kan jarang dicuci ya. Padahal kan yang namanya AC rumah sendiri aja kita cuci 3 bulan sekali kan gitu kan. Sedangkan AC rumah itu kan size-nya atau ukurannya kan cukup besar, kita cuci 3 bulan sekali. Nah, kalau AC mobil ini itu size-nya jauh lebih kecil daripada AC rumah. Di mana itu juga memang kita sarankan untuk cuci itu 3 bulan sekali. Nah, ketika jarang dicuci yang terjadi adalah pembentukan lendir atau pembentukan lumut yang akan terbentuk di evaporator atau di indoor unitnya sehingga itu yang akan pelan-pelan mengikis dan memakan si aluminium dari si evaporator itu yang menyebabkan terjadinya bocor. Oh, oke. Saya juga baru tahu loh kalau AC mobil itu harus selalu dicuci. Nah, Saya sama pikir kayak AC AC rumah rumah kan. aja. Nah, itu. Oh, ternyata itu, mesti dicuci juga. Itu kalau misalkan nggak dicuci, itu juga salah satu penyebab terbesar kali ya untuk kerusakan AC ya? Betul. Jadi AC ketika tidak dicuci itu kan nantinya kan akan satu misalkan kurang dingin ya kan. Dua kemudian itu terjadi pembentukan dia benar-benar terjadi Iya. pembentukan lendir kayak lumut begitu di situ. Jadi kalau AC rumah itu kan paling cuma hitam ya kotorannya. Kalau ini Iya benar-benar jadi benar. kayak lumutnya gitu gitu loh. Mhm, Jadi mhm. kalau misalkan Anda cuci gitu nanti kalau misalkan sudah berlendir itu biasanya disarankan untuk dibongkar dan kita cuci dengan bersih sekalian gitu loh. Karena kalau enggak itu nanti kalau menyisa itu biasanya nanti dia
apa namanya, akan cepat bocor lagi atau cepat berlumut lagi gitu loh. Mmm, Dan sebenarnya perawatan AC cuci itu paling gampang dan paling standar lah ya gitu loh. Ada mhm. juga kita ganti freonnya, ganti oli kompresornya, kemudian kabin itu kita fogging dan kita ozon itu supaya bakterinya mati, dinginnya dingin lagi, dan percaya nggak percaya kompresor AC itu ada olinya, dan oli itu yang harus kita ganti supaya kompresornya tidak pernah rusak gitu loh. Kalau Oh, olinya nggak kita ganti, ya otomatis kompresornya bisa rusak. oke oke. Selain harus dicuci, di, AC juga itu ternyata ada olinya, ini banyak sekali pengetahuan yang baru saya tahu nih. Ternyata di dalamnya ada olinya juga. Berarti, kalau kadang itu kalau kita nyalakan AC kemudian, ada bau lembab, kalau baru pertama kali kita nyalakan AC itu bau lembab berarti AC-nya itu kotor ya? Iya, itu kalau misalkan pertama kali dinyalakan itu kadang-kadang bau Iya lembab atau bau asem gitu kan. iya bau Nah, asem kalau bener, bau bau lembab atau kecut bau gitu. asem, bau kecut gitu kan. Nah, itu sih biasanya udah ada lendirnya ya di dalamnya. Jadi itu solusinya dicuci Oh. sih, Bu. Oke, kayaknya itu sebenarnya sudah penanda ya untuk kita sebagai pemilik mobil, wah kenapa ini AC-nya tiba-tiba kalau dinyalain kayak bau kecut, kayak baunya nggak enak gitu kalau awal Mm-mm. dinyalain. Itu berarti AC-nya udah kotor, harus dibersihin berarti. Nah, kalau komponen AC yang wajib di maintenance itu apa aja? Kalau komponen yang wajib di maintenance biasanya sih oli kompresornya yang kita ganti ya, karena Oli, karena heeh. tidak teredukasi oli kompresor tidak diganti, makanya kebanyakan kompresornya yang rusak. Kan oli mesin Mmm, aja kita ganti kan secara periode kan. Nah, oli kompresor juga ada umur pakainya, yaitu 20.000 kilometer. Biasanya ketika kita ganti oli kompresor per 20.000 kilometer, itu kompresornya akan jauh lebih awet jadinya. Nah, cuman berarti jangan berapa salah ya, bulan ada sekali tuh? beberapa 20.000 kilometer kira-kira 8 bulan lah ya. Kalau di Jakarta itu ya, kalau di Makassar Mhm, saya kurang tahu deh. Karena mungkin kan jarak tempuhnya lebih jauh ya kalau keluar kota ya mhm, gitu. Pokoknya per 20.000 kilometer itu biasanya harus diganti. Nah, kalau komponen AC sendiri, beberapa komponen AC memang didesain untuk rusak. Seperti mhm. contohnya magnetic clutch atau magnetnya. Magnetic clutch itu memang ada umurnya, dan itu ketika rusak ya dia akan mati total. Itu memang tidak bisa diservis atau di repair, emang harus diganti. Sama satu lagi filter dryer. Filter dryer itu kan fungsinya untuk memfilter ya. Jadi ketika udah kotor ya nggak bisa dibersihin, diganti baru gitu loh. Mhm, mmm. Nah berarti, kita harus memang sering-sering perhatiin kalau kita nggak mau, kompresor rusak. Tapi kalau ganti kompresor tuh biasanya kan banyak yang ngeluh harganya mahal ya? Wis, pasti. Indonesia importir kompresor AC terbesar ketiga di dunia. Itu aneh itu. Karena memang Oh, karena saking tidak teredukasinya kompresornya menjadi cepat heeh, rusak, dan memang ya kalau bagi bengkel ya sebenarnya lebih mudah mengganti kompresor iya, daripada mengganti oli kompresor gitu loh. Ketika mhm, mengganti kompresor itu kan tinggal dicopot dipasang lagi ya kan, itu akan gampang lah ya gitu loh. Dan mmm, sedangkan penggantian kompresor itu minim-minim ya 3,5 juta sampai kalau versi BMW bisa sampai 17 juta gitu loh. iya soalnya saya pernah pengalaman juga sih ganti ganti apa namanya, AC mobil gitu kan terus disuruh ganti kompresornya pas nanya harganya, mahal Lumayan, sekali. pasti dikasihnya 5 juta lebih ya kan. Berasa Iya gitu loh. heeh, sangat mahal sekali memang ternyata untuk, perbaikan AC. Jadi ternyata AC itu juga perlu kita perhatikan olinya dan juga harus sering-sering dicuci ya, biar, Betul. AC-nya awet. Tapi bener nggak sih ini ada mitos mobil lemot itu karena AC? Jadi gini, AC itu berputar atau dia berfungsinya itu berdasarkan putaran si mesin, ya kan? Jadi Mhm, ketika kita menghidupkan AC itu diperkirakan tenaganya itu drop sekitar 15 sampai 30% tergantung cc dari mobil Anda. Nah, mmm, drop itu karena memang kan hukum konservasi energi ya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, di mana yang tadinya mesin itu seharusnya bekerja untuk mendorong si roda, ini sekarang terpakai juga putarannya untuk mendorong si kompresor AC. Nah, makanya memang menjadi lebih berat engine-nya gitu loh. Otomatis kalau misalkan mesin yang tidak pernah pakai AC, otomatis akan lebih irit gitu loh. Kalau mhm, misalkan sama-sama punya Avanza nih, ya kan, yang satu pakai AC, yang satu AC-nya dimatiin gitu kan, nggak pernah pakai, ya otomatis yang AC-nya dimatiin akan memiliki efisiensi bahan bakar jauh lebih bagus daripada yang pakai AC. Itu sih iya, itu udah mhm, pasti itu. mhm. Iya sih kalau saya ingat sih kalau perjalanan jauh, terus jalanan mau nanjak gitu ya, biasanya si supirnya tuh matiin AC-nya. Katanya biar Yes. jalannya lebih laju Itu gitu ya. benar.
Jadi Itu bisa benar. lebih Jadi lancar. supirnya matiin AC-nya supaya Heeh. tarikan mobilnya itu jauh lebih bagus untuk nanjak. Itu benar sih, itu benar, itu benar. Iya benar. Jadi pas mau nanjak dimatiin dulu. Nanti kalau jalannya udah lurus lagi Bu baru kita nyalain lagi AC-nya katanya gitu. Oh ya udah. Ternyata AC sangat berpengaruh sekali dengan mesin mobil ya. Nah, selain itu kok selain AC apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan di mobil? Oke, kebanyakan orang hanya perhatikan mobil itu kayak olinya aja gitu kan, olinya aja Mm-mm. diganti, oke lah ya kan. Ganti oli itu sudah merupakan kayak lagu wajib lah ya di mobil gitu kan. Nah selain ganti oli juga sebenarnya AC dan radiator atau air radiator itu cukup harus kita perhatikan karena gini sekarang kan BBM mahal ya. AC Mm-mm. itu kan kita udah tahu kan dia kan menarik tenaga dari si engine kan atau dari si Ya. mesin kan. Sehingga ketika kita ganti oli kompresor AC-nya, otomatis si AC bekerja lebih enteng dari sebelumnya atau lebih ringan. Di mana ketika AC-nya bekerja lebih ringan, efisiensi bahan bakar udah pasti lebih efisien daripada sebelumnya ya kan itu satu tuh. Dan kedua ya itu si radiator itu sendiri. Jangan lupa mesin juga butuh didinginkan gitu loh, bukan cuman orangnya aja yang di dalam. Kalau Mm-mm. mesinnya itu lebih dingin, otomatis mesinnya bekerja lebih optimal. Mesin bekerja lebih optimal berarti kan maksudnya kan gini, waktu SD kan kita diajarin ya, ketika benda padat itu dipanaskan dia memuai kan atau tambah besar kan size-nya kan. Nah, itu juga berlaku di besinya di dalam mesin. Kalau si mesin itu suhunya itu kita bisa jaga untuk dingin sekali, untuk dingin lah ya gitu loh, untuk cukup dingin, sehingga si besi-besi itu tidak memuai sehingga si besi engine ini bekerjanya lebih enteng. Nah, orang Hmm. selalu melupakan bahwa radiator itu butuh di maintenance atau butuh di service dan airnya itu nggak boleh diisi air biasa, harus diisi dengan coolant. Karena kenapa? Ketika diisi dengan air biasa itu satu lebih cepat karatan, karena kan mana namanya mesin kan besi ya, besi dikasih air Mm-mm. otomatis karatan kan gitu kan. Mm-mm. Dengan karat itu otomatis dia akan menyumbat si radiator itu sendiri. Dua, coolant itu sifat pendinginannya itu jauh lebih dingin daripada si air gitu loh. Dan ketika mobil itu diisi coolant dengan benar, satu mobilnya pasti lebih halus suaranya karena kan Mm-mm. mesinnya lebih dingin ya. Dua, AC-nya juga lebih dingin karena si radiator itu dingin sehingga AC-nya juga jauh lebih dingin gitu loh. Tiga, Mm. efisiensi bahan bakar juga bisa lebih efisien sekitar 5-7% ketika mesin itu berada di suhu optimal ketika dia menyala atau berputar gitu loh. Jadi kadang-kadang itu mesinnya agak kepanasan sedikit, beda 3 derajat aja, itu sudah bisa beda dari efisiensi bahan bakar itu cukup signifikan gitu loh. Makanya kenapa ya, kalau konsep saya di Indonesia ya, mobil itu harus dijaga sedingin mungkin engine-nya. Nggak ada tuh ceritanya mobil mesinnya itu terlalu dingin di Indonesia tuh nggak ada. Indonesia tuh iklim tropis panas sehingga mobilnya itu harus benar-benar kita jaga dingin di engine-nya supaya mesin bisa bekerja dengan optimal. Oke, jadi berarti untuk air radiator itu nggak boleh air biasa berarti ya? Yoi, tidak boleh. Dan ini menjadi perdebatan seru ya kalau di YouTube ya kan. Maksudnya di YouTube Dokter Mobil Indonesia juga saya sering bilang begitu kan. Dan Heeh. banyak orang dan apalagi teknisi-teknisi dari daerah, oh saya isi air biasa bisa kok. Iya Iya. bisa gitu loh kan kita cerita bisa, bukannya cerita nggak bisa. Saya kan cerita lebih bagus pakai apa, bukannya cerita nggak bisa gitu loh. Dan sedangkan air biasa itu kan seperti yang tadi kan saya bilang kan air dikasih besi ya otomatis terjadi karat kan gitu kan. Nah karat itu terdorong masuk ke radiator itu yang menyumbat nanti gitu loh. Mmm, terus Makanya gitu loh. mhm, terus itu ada juga nih, saya pernah dikasih informasi katanya untuk air radiator itu juga bagus itu air tetesan AC. Oke, Mhm. air tetesan AC kenapa dibilang lebih bagus daripada air keran ya? Karena air Mhm. tetesan AC itu murni H2O, jadi tidak ada mineral yang tercampur. Nah, mineral yang tercampur yang dari air keran itu kan, misalkan air keran itu misalkan air pam atau air sumur ya, Mhm. otomatis dia ada sisa-sisa mineral yang memang terkandung di dalam airnya, itulah yang akan mengendap ketika dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan itu sama kayak kalau misalkan kita punya ceret ya di rumah ya. Kalau ceret di rumah itu kan ketika kita panasin air itu kan coba deh kita udah lihat bertahun-tahun di dasar ceretnya itu kan lama-lama terjadi kerak kan. Nah itu Mhm. sama tuh. Kerak itu terjadi karena kandungan mineral yang ada di dalam airnya itu gitu loh. Nah Mmm. kalau ditanya bagusan mana air keran sama air AC ya lebih bagus air AC. Tapi Mhm. dua-duanya sama-sama air nih. Air dikasih besi loh. Itu loh intinya gitu loh. Sebenarnya kenapa kita Oke. tidak boleh pakai air gitu loh. Berarti kalau untuk, air tetesan AC itu aman ya untuk mobil ya berarti? Lebih oke lah ya daripada air keran. Cuman saya sih tidak sarankan. Kalau saya sih biasanya kalau darurat boleh lah ya diisi lah ya. Kalau ketika sudah sampai bengkel ya kita ganti sih biasanya sih. Oh, oke. Nah, kalau kita mau, ini kan
bengkel AC kalau di Makassar sih belum terlalu banyak. Nah, untuk pilihan smart listener ini untuk bawa servis kendaraan mereka, AC mereka dan juga perawatan lainnya di dokter mobil sendiri ini punya kelebihan apa nih di dokter kalau di dokter mobil kita bawa kendaraan kita ke sana? Oke, satu sih kita pakai teknologi yang paling canggih ya. Jadi kita untuk perawatan AC itu kita menggunakan mesin AC yang memang kita bikin sendiri di luar negeri sehingga kita punya paten atas mesin ini dan kita sudah pakai mesin ini selama 7 tahun ya. Jadi udah pasti oke lah gitu loh. Itu udah emang standar SOP kita. Itu nomor satu. Dan nomor dua, semua pengecekan atau diagnosis dari AC di dokter mobil itu sama dari Jakarta, Lampung, Kupang, Makassar sama semua karena memang kita bekerja berdasarkan sistem dan sistem itu ada checklistnya sehingga itulah yang membuat kita bisa menstandarisasi yang namanya diagnosis terhadap AC mobil customer. Hmm. Jadi kalau mobil Anda rusak nih misalnya nih Anda bawa ke satu cabang dokter mobil sama cabang lainnya hasilnya hasil diagnosis atau hasil pengecekannya pasti sama gitu loh. Hmm. Oke. Terus setelah misalkan ada perbaikan ada garansi nggak? Pasti dong. Garansi dokter mobil itu tergaransi di seluruh Indonesia. Jadi misalnya Anda melakukan penggantian spare part yang kita garansi selama 1 tahun nih misalnya. Mm-mm. Spare part itu kita garansi selama 1 tahun itu di seluruh dokter mobil di Indonesia. Jadi ketika misalnya Anda perbaikannya di Makassar dan tiba-tiba rusaknya di Surabaya mobil Anda tinggal masuk aja ke cabang kita yang di Surabaya. Itu akan tercover garansinya. Jadi nggak usah repot-repot balik ke toko yang Anda beli. Kita tidak seperti itu. Jadi semua Oke. sistem kita sudah terintegrasi gitu loh. Oke, jadi jangan khawatir kalau kita bawa kendaraan kita di sana ya ada garansinya. Jadi bisa klaim kalau misalkan kan kadang-kadang tuh ya kalau kita habis servis sesuatu atau servis mobil kita terus ada kerusakan lagi, kita bawa lagi, kita bayar lagi gitu kan. Oh Gak ada. enggak, Oh, kalau yang tergaransi itu berarti kita garansi total apa yang kita ganti hmm. kan gitu. Oke. Nah, ini kan kita juga penasaran nih kalau dari segi biayanya dengan teknologi yang sangat baik sekali yang dihadirkan oleh dokter mobil, ini untuk range harga dia termasuk mahal atau gimana nih? Oke, kalau range harga kita kan mobil tergantung terbagi menjadi Mm-mm. small, medium, large car lah ya. Itu mobil apa nanti Anda bisa hubungin adminnya aja langsung. Cuman untuk range harga dari 300.000 sampai 1,5 sih. Jadi maksudnya tergantung paketnya apa yang Anda pilih, tergantung Mm. perawatannya apa aja yang Anda pilih. Yang itu juga kita sesuaikan dengan budget si mobil itu juga gitu loh. Jadi maksudnya kalau hanya perawatan, Anda bisa ngecek small, medium, large, dan itu semua harga kita sama di seluruh Indonesia sih. Wow, dan untuk kualitasnya udah pasti terpercaya ya karena di dokter mobil ini sendiri selain peralatannya untuk tenaganya, mekaniknya ini kalau mekaniknya sendiri ini mereka dari Makassar apa gimana nih? Atau ada sekolah khusus atau dari luar kota didatangkan? Ada. Betul, ada. Jadi mekanik selalu kita mencarinya yang lokal ya. Karena kenapa? Kalau misalkan dari luar kota, otomatis ongkosnya akan jauh lebih mahal. Hmm. Cuman kita memang melakukan pelatihan di Jakarta atau kita Hmm. melakukan pengiriman pelatih secara berkala ke cabang-cabang kita yang berada di luar kota. Jadi itu salah satu cara kita menjaga tetap standar. Oke, nah itu yang paling penting juga tuh untuk diketahui oleh seluruh smart listener yang akan bawa kendaraannya di dokter mobil karena biasanya banyak bukan banyak sih ada lah ya di sana mekanika itu dia apa namanya langsung memberikan oh iya ini berdasarkan kira-kira aja bukan berdasarkan pengalaman atau data atau mungkin yang udah dipelajari sebelumnya ya ini kira-kira aja oh saya pernah perbaiki ini mungkin ininya nah itu mungkin penyebabnya sehingga yang rusak apa yang diperbaiki apa nah itu banyak kejadian seperti itu dan saya mengalami seperti itu juga sih sebenarnya yang saya bawa apa yang diperbaiki apa tiba-tiba biayanya kok banyak ya. Ternyata bukan itu rusaknya. Kalau di dokter mobil sendiri jangan khawatir karena mekaniknya udah bawa pelatihan ke Jakarta otomatis untuk kerusakan-kerusakan itu udah bisa dideteksi dengan cepat ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, Karena kita untuk seluruh pendengar Smart bekerja Listener di talkshow kita hari SOP. ini juga dokter mobil ini memberikan khusus untuk pendengar dari Smart Listener ini Rp500.000 potongan Rp500.000 untuk setiap servis AC paket lengkap. Nah, kita mau tahu nih paket lengkap apa aja sih nih kok?
Mhm. Oke. Mhm. Mmm, mhm. Oke, untuk paket lengkap kisaran harganya berapa nih? Bayangan aja nih. Paket lengkap biasanya dari 1,2 sampai 1,5 situ sih, tergantung mobilnya. Oke. Cukup terjangkau lah ya, heeh, untuk mobil yang diservis secara berkala juga ini kayaknya sangat worth it banget untuk kita perhatikan kesehatan dari AC mobil kita juga. Oke, karena kita sudah, terbatas durasi juga nih, kemudian, kami persilahkan kepada, founder dari Dokter Mobil Indonesia, ini Ko Lunglung, untuk apa yang ingin disampaikan kepada seluruh warga di Kota Makassar yang saat ini tengah mendengarkan siaran kita bersama. Silakan. Oke, sekarang kan BBM menjadi mahal ya, sehingga kan kita harus berpikir bagaimana caranya kita mengefisiensi penggunaan BBM kita karena cukup berasa nih gitu kan. Yang dulu isinya 200.000, sekarang jadi isinya sekitar 400 sampai 500.000 gitu kan. Jadi saran saya adalah bawa aja ke dokter mobil dulu, kasih tahu keluhannya ke teknisi dan supervisor kita supaya kita bisa memberikan solusi yang paling tepat bagi Anda. Karena di seluruh dokter mobil di seluruh Indonesia pengecekan selalu gratis gitu loh. Jadi jangan lupa bawa aja dulu, dicek dulu, ngobrol dulu, siapa tahu kita bisa menyelesaikan problem Anda dengan mendiagnosis mobil Anda dengan lebih tepat. Yes, betul sekali, saya setuju. Sekali lagi ada potongan Rp500.000 untuk setiap servis AC paket lengkap di Dokter Mobil Indonesia. Silakan langsung ke Dokter Mobil Indonesia yang ada di Kota Makassar. Di mana nih alamatnya? Di Jalan Kumala nomor 32. Oke, Jalan Kumala nomor 72. Pokoknya ada deh di situ tulisannya besar Dokter Mobil Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Ko Lunglung atas kehadirannya bersama dengan kami. Sudah talk show bersama dengan Smart FM Makassar. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi deh mengenai AC mobil, terus segala perintilannya mungkin nanti kita obrolin, kita bahas gitu. Jadi lebih banyak pengetahuan yang bisa didapatkan dari seluruh pendengar Smart Listener. Terima kasih banyak sudah bersama dengan Smart FM dan juga seluruh Smart Listener. Terima kasih sudah mendengarkan talk show kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di talk show yang lainnya dengan topik menarik yang lainnya juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk Anda. Sampai jumpa.